Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di channel Generasi Hijrah untuk pembahasan tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut, silahkan yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Dukung channel ini tetap untuk bisa memberikan manfaat ya, men-share kebaikan-kebaikan. Baik, semoga Anda sehat selalu, mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin. Kita lanjut ke ayat 89 ya, ini tentang orang-orang munafik. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang dikuncinya orang-orang kafir, tentang orang kafir ya. Kita lanjut ke ke orang munafik ya. Oke, kita baca lagi. Ketika keberadaan mereka semakin samar di tengah-tengah umat manusia, ini orang munafik ya, Allah Subhanahu wa taala semakin gencar menyebutkan berbagai sifat kemunafikan mereka, sebagaimana Allah telah menurunkan surat Al-Bara'ah dan Munafikun tentang mereka, serta menyebutkan di dalam surat An-Nur dan surat-surat lainnya guna menjelaskan keadaan mereka agar orang-orang menghindari dan juga menghindarkan diri dari terjerumus kepadanya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, nah ini surat ayat 8 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Artinya, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar. Nifak berarti menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nifak ini ada beberapa macam. Pertama, nifak i'tiqadi atau keyakinan yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Kedua, nifak amali, perbuatan. Ia merupakan salah satu dosa besar. Penjelasan secara rinci dalam masalah ini akan dikemukakan pada pembahasan khusus insyaallah. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Jurayj bahwa orang munafik itu senantiasa tidak sejalan antara ucapan dan perbuatannya. Sesungguhnya berbagai sifat orang-orang munafik terdapat dalam surat-surat yang diturunkan di Madinah, karena di Mekah tidak terdapat kemunafikan. Justru sebaliknya, di antara penduduk di sana ada orang yang menampakkan kekafiran karena terpaksa, padahal secara batin ia tetap beriman. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di sana terdapat kaum Ansor yang terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj, yang pada masa jahiliyah mereka beribadah kepada berhala seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Arab. Di sana juga terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahlul kitab yang menempuh jalan para pendahulu mereka, dan mereka terdiri dari 3 kabilah. 1. Bani Koinuko yang merupakan sekutu kabilah Khazraj. Yang kedua Bani Nazir, dan yang ketiga Bani Quraizoh, sekutu kabilah Aus. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beberapa orang dari kaum Ansor masuk Islam, baik dari kabilah Aus maupun Khazraj. Tetapi sedikit sekali dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam, kecuali Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Pada saat itu belum ada kemunafikan karena orang-orang mukmin belum mempunyai kekuatan yang ditakuti pihak lain. Bahkan Nabi SAW berdamai dengan orang Yahudi dan beberapa kabilah setempat yang ada di sekitar Madinah. Nah, setelah terjadi peristiwa Perang Badar dan Allah telah memperlihatkan kalimatnya serta memuliakan Islam,
dan para pemeluknya, barulah ada orang-orang yang masuk Islam, padahal hati mereka masih kafir. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah seorang tokoh di Madinah yang berasal dari kabilah Khazraj, dan dia adalah salah satu pemimpin kabilah Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah. Dahulu mereka berkeinginan keras agar ia menjadi raja mereka. Kemudian kebaikan Islam datang pada mereka. Lalu mereka masuk Islam sehingga keinginan mereka mengangkatnya sebagai pemimpin terlupakan. Abdullah bin Ubay bin Salul menyimpan dendam terhadap Islam dan para pemeluknya. Dan setelah perang Badar usai, Abdullah bin Ubay mengatakan, ini suatu hal yang telah mencapai sasaran. Kemudian ia memperlihatkan diri masuk Islam. Demikian juga beberapa orang dari kalangan ahlul kitab. Semenjak kejadian itu muncullah kemunafikan di tengah-tengah penduduk Madinah dan orang-orang berada sekitarnya. Sedangkan kaum muhajirin tidak ada seorang pun yang munafik, karena tidak ada di antara mereka yang berhijrah secara terpaksa. Mereka melakukan atas kemauan sendiri dan rela meninggalkan harta, anak-anak, dan kampung halaman demi mengharapkan apa yang ada di sisi Allah di negeri akhirat. Mengenai firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, yaitu orang-orang munafik dari kabilah Aus dan Khazraj serta mereka yang semisalnya. Demikian pula Abu Al-Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Suddi As-Suddi menafsirkan orang-orang munafik yaitu yang berasal dari kabilah Aus dan Khazraj. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan akan sifat-sifat orang-orang munafik agar orang-orang mukmin tidak tertipu oleh lahiriah penampilan mereka, karena sikap lengah tersebut akan menimbulkan kerusakan yang luas. Disebabkan tidak adanya sikap kehati-hatian terhadap mereka dan menganggap mereka beriman, padahal hakikatnya mereka itu adalah kafir. Nah, harus hati-hati ya. Demikianlah halnya merupakan kesalahan besar jika menganggap orang-orang fazir, durhaka, pendosa itu sebagai orang-orang baik. Mengenai hal tersebut Allah subhanallahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaquluna amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Artinya mereka mengatakan hal seperti itu dengan tidak dibarengi oleh kenyataan, sebagaimana firman-Nya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Jika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Artinya mereka mengatakan itu ketika mendatangimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan bukan pernyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu mereka menekankan kesaksian mereka itu dengan menggunakan lam ta'kid, kata penguat, la Rasulullah, benar-benar seorang Rasul Allah. Dalam menyampaikannya mereka menegaskan pernyataan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya tidak demikian, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mendustakan kesaksian dan pernyataan mereka melalui firman-Nya, wallahu yashhadu innal munafiquna lakazibun. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Dan juga melalui firman-Nya, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman.